Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yuyun Fitriani, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Luwu Timur dari UPTD SDN 146 Maleko. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Guru Muli. Ya, beliau adalah salah satu guru dari UPTD SDN 146 Maleko. Dalam hal ini dia bertugas sebagai guru kelas 3. Halo, Assalamualaikum Bu Mulyana. Waalaikumsalam Ibu Yuyun. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, hari ini saya mohon izin seperti yang beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa hari ini kita akan lakukan supervisi akademik. Sebelum melakukan supervisi akademik, tahap awal yang akan kita lakukan yakni pra-observasi sebagai tahapan dalam supervisi akademik. Oke, baik, siap Bu. Sebelum kegiatan pra-observasi, saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Guru Muli dalam kegiatan supervisi esok hari. Dan apakah yang diharapkan Bu Muli dalam kegiatan ini? Baik, yang saya harapkan dalam kegiatan ini kita dapat berbincang-bincang, bertukar pikiran, berbagi pemahaman. Besar harapan saya kepada Ibu Guru agar saya mampu memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Sekiranya ada yang belum maksimal dan perlu diperbaiki. Oke, baik. Jadi Bu Muli harapannya saling berbagi informasi ya, terkait pembelajaran yang akan dibawakan Ibu Muli esok hari. Semoga saya bisa membantu ya Bu Muli dalam kegiatan supervisi ini. Oh ya, siap. Terima kasih Bu. Oke Bu Muli, kalau boleh saya tahu besok itu kira-kira Bu Muli akan membawakan pelajaran apa? Baik, besok saya akan melaksanakan pembelajaran tema 6 tentang energi dan perubahannya dan subtema 1 sumber energi. Oke Bu Muli, dari pembelajaran yang disampaikan besok, kira-kira apa tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran yang akan Bu Muli lakukan esok hari? Baik, tujuan pembelajaran saya yaitu melalui kegiatan menyimak tayangan video pembelajaran dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi tentang sumber energi dengan baik dan benar. Oke, di sini Bu Muli tentu sudah menyiapkan beberapa persiapan yang akan dilakukan Bu Muli pada kegiatan pembelajaran esok hari. Kira-kira apa saja nih persiapan yang sudah disiapkan oleh Bu Muli? Nah, persiapan yang saya lakukan untuk pembelajaran besok adalah saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran baik itu RPP, media pembelajaran dan asesmen. Oke, sudah lengkap sekali ternyata ya Bu Muli ya. Berarti sudah persiapannya sudah siap untuk pembelajaran esok hari. Baik, di sini apakah ada materi yang kira-kira Bu Muli rasa sulit yang akan disampaikan untuk esok hari? Baik, seperti yang kita ketahui ya Bu bersama-sama, dalam pembelajaran itu ada beberapa siswa yang minat belajarnya mungkin kurang. Mereka menganggap pembelajaran itu tidak perlu dan tidak bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya pembelajaran itu gampang menangkap pembelajaran dengan media-media yang akan kita gunakan. Oke, jadi itu yang dirasa Bu Muli sulit ya. Berarti yang Ibu Muli sampaikan dari kesiapan belajar siswa ya Bu ya? Oh iya betul. Karena ada siswa yang menangkap pembelajaran bagus dan Iya. ada siswa yang menangkap pembelajaran kurang bagus. Nah, dari kesiapan belajar tersebut, tahukah Ibu Muli punya strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu Muli gunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Kira-kira bagaimana Bu Muli? Oh ya baik. Tentu strategi yang saya akan gunakan nantinya dalam proses pembelajaran lebih menarik. Siswa saya akan melakukan pemetaan siswa dengan sesuai dengan kebutuhan belajarnya, di mana di awal pembelajaran saya telah mengetahui gaya belajar siswa. Jadi saya mengajarkan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, sangat bagus sekali ya Bu Muli ya.
Eh, di sini saya sudah melihat Bu Muli sudah mempersiapkan apa saja kebutuhan belajar murid yang tentu saja berbeda-beda. Iya Bu, betul. Baik, terima kasih. Berarti di sini saya sudah melihat Bu Muli sudah mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, berarti Bu Muli sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Iya Bu, dan pastinya dalam kegiatan pembelajaran anak saya selalu membersamai mereka dan mengawasi mereka mengingat kebutuhan mereka yang berbeda-beda. Oke, baik. Jadi Bu Muli sudah ada pandangan dalam melaksanakan pembelajaran nanti. Ibu Muli juga sudah menyampaikan tadi terkait apa yang Bu Muli sudah siapkan. Kemudian dari yang Bu Muli sudah siapkan pasti ada beberapa hal yang kurang ya Bu Muli ya. Kira-kira apa itu Bu Muli? Saya sudah mengerjakan perangkatnya, namun medianya belum selesai semua dan saya akan menyampaikannya. Oke. Apakah dalam menyelesaikan masalah tersebut Ibu Muli membutuhkan bantuan orang lain? Iya, tentu saja saya membutuhkan kolaborasi dari teman-teman terkhususnya untuk pembuatan media pembelajaran saya. Oke, jadi Bu Guru Muli membutuhkan bantuan ya. Iya. Dan insya Allah Bu Muli dalam hal ini saya akan berusaha membantu Bu Muli juga dalam perlengkapan pembelajaran. Kalau begitu dalam mengembangkan kompetensi apa yang dapat dilakukan oleh Bu Muli di kelas dalam proses pembelajaran. Pengembangan kompetensi yang akan saya lakukan dengan cara bagaimana saya memberikan pembelajaran menarik, meningkatkan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional saya. Oke, baik. Berarti di sini Bu Muli akan mengembangkan pembelajaran yang menarik dan pelaksanaan pembelajaran sosial emosional ya Bu Muli ya. Betul. Ya, semoga dengan adanya pengembangan kompetensi saya harapkan itu dapat terlaksana agar mampu mengubah pembelajaran saya lebih menarik lagi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Muli. Semoga tidak ada halangan dalam kegiatan praobservasi dan kegiatan supervisi esok hari. Semoga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu Muli ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Ya, Muli sama-sama, atas Ibu. bantuannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menghemat energi di rumah. Baik, tadi sebelumnya Ibu Guru bilang kalau pagi kita tidak menyalakan lampu karena ada cahaya matahari. Ada matahari, sumber energi terbesar di bumi. Nah, dari mana asalnya matahari? Dari ciptaan Tuhan. Makanya kita harus bersyukur. Bagaimana seandainya tidak ada matahari? Malam terus. Kita harus menyalakan lampu terus. Lebih banyak lagi energi yang digunakan. Maka dari itu, dengan adanya matahari, kita mesti bersyukur sama Tuhan, sama Allah. Kita sudah diberi sumber energi terbesar. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Tuhan. Mulai, Ibu Guru akan menampilkan sebuah video. Silakan diperhatikan yang baik-baik ya. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh. Makanan yang kita makan berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, hewan dan tumbuhan juga merupakan sumber energi. Sebagian besar makanan kita berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, kita harus memelihara dan melestarikan tumbuhan. Selain makanan, minuman juga merupakan sumber energi. Air yang kita minum harus bersih. Akan tetapi saat ini banyak sumber air yang tercemar. Pencemaran air telah terjadi baik di kota maupun di desa. Pencemaran air terjadi karena sampah dan limbah yang dibuang ke air. Sobat sumber belajar, air dan udara adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Bagaimanakah cara menghasilkan listrik dengan menggunakan air? Air ditampung dalam sebuah bendungan atau waduk. Kemudian air dari dalam bendungan dialirkan. Aliran air memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik dari aliran air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang menghasilkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air. Matahari menghasilkan energi berupa panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari merupakan sumber kehidupan. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Cahaya matahari diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis. Fotosintesis menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup yang hidup di bumi memerlukan energi. Kita harus menjaga kelestarian energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi, antara lain merawat dan memelihara tanaman, melakukan penghijauan, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air, dan menggunakan air secukupnya. Sobat sebelum belajar, demikian penjelasan. Ibu Guru sudah membagi kalian berdasarkan kesiapan belajar kalian, di mana Ibu Guru membagi tiga kelompok. Di sini kelompok yang sudah lancar membaca dan mampu memahami kalimat dengan baik. Kelompok di sini peserta didik yang belum lancar membaca dan belum mampu memahami kalimat dengan baik. Dan kelompok selanjutnya kelompok yang belum lancar membaca. Baik, berdasarkan video yang telah Ibu tayangkan tadi dan materi
Jawabannya kelompok 3, kapan saja dan di mana saja. Silakan kelompok 3, pertanyaannya apa? Kelompok 2 dengar. Mana tempat pertama si gajah makan energi? Apa? Ulangi. Mana tempat pertama kita belajar Di mana tempat pertama kali kita belajar menghemat energi? di rumah? Dia menjawab di rumah. Semua pertanyaan dijawab dengan baik. Itu artinya sampai di sini kalian sudah mengerti apa itu energi, bagaimana menggunakan energi, bagaimana cara menghemat energi. Karena berdasarkan pelajaran yang telah kalian pelajari, adakah yang mau bertanya? Kita kan Oke, apa pertanyaannya? apakah energi itu akan habis? Pertanyaan yang bagus sekali. Apakah energi itu akan habis? Jadi, energi itu ada dua macam. Ada yang tidak habis dan ada yang akan habis. Sumber energi terbesar seperti yang kita pelajari adalah matahari. Matahari tidak akan habis kecuali sudah kiamat. Energi yang lain yang bisa habis ada contohnya seperti batu bara. Batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar. Ketersediaannya dia akan habis kalau terus-menerus kita ambil. Maka dari itu dengan cara kita menghemat bahan bakar seperti bensin, berkendara seperlunya saja. Kalau cuma mau pergi ke tetangga, gak usah naik motor, pakai sepeda saja atau jalan kaki, itu kita sudah menghemat energi. Seperti itu contohnya, ada yang habis, ada juga yang tidak habis. Oke. Pelajaran hari ini kita akan simpulkan. Jadi semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan itu sudah menciptakan macam-macam energi. Ada air, ada udara. Jadi kewajiban kalian adalah menjaga bagaimana supaya air itu tetap bersih dan udara itu tetap bersih, supaya kalian bisa menggunakannya dengan baik. Karena air dan udara adalah kebutuhan manusia, hewan, tumbuhan. Bagaimana kalau airnya kotor? Apa yang bisa kalian minum? Tidak minum, kalian tidak mendapat energi. Jadi kewajiban kalian menjaga energi itu supaya tetap bersih, menjaga airnya, menjaga udaranya, jangan bakar sampah sembarangan yang bisa mengotori udara. Jadi bumi yang kita tempati ini dan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya membutuhkan energi. Kewajiban kalian menjaga energinya supaya tetap terjaga. Kewajiban kalian melestarikan bagaimana agar semua energi itu bersih. Jadi mulai dari sekarang kalian menjaga energi, menghemat energi, mulai dari kalian masing-masing, mulai dari rumah. Tadi contohnya apa? Mematikan lampu. Kalau siang hari televisi dimatikan, jangan kalian tertidur televisinya masih menyala. Itu namanya boros listrik, boros energi. Gunakan air secukupnya. Jangan kasih mengalir terus keran airnya, gara-gara airnya air sumur. Tapi kan kalian menggunakan listrik untuk kasih nyala. Setiap setelah digunakan, dimatikan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena sudah semangat belajar. Semoga ilmu yang guru sampaikan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih untuk kali ini.